Video ini dipersembahkan sebagai salah satu pemenuhan tugas psikologi abnormal. Bersama saya, Yesi Amelia Pradana dari Prodi Psikologi Universitas Malahayati. Ada gak sih di antara kalian yang punya hobi selfie? Atau kalian punya gak sih temennya suka banget yang namanya selfie? Dan yaudah, isi Instagramnya tuh penuh dengan foto selfie-nya dia aja semua. Dan itu kayak update-nya tuh super rutin gitu. Zaman sekarang, biasanya orang kayak gitu sering banget kita anggap sebagai orang yang narsis. Tapi kalian tahu gak sih, narsis itu bukan sebatas hobi selfie doang. Masalah narsis sebetulnya jauh lebih kompleks daripada itu. Bahkan nih ya, kalau udah parah, narsis itu adalah sebuah masalah psikologis. Iya, gangguan psikologis yang sering kita sebut dengan narcissistic personality disorder. Jadi sebenarnya apa sih narsistik itu? Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai narsistik. Gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder adalah gangguan kepribadian di mana seseorang memiliki rasa bahwa diri mereka adalah orang yang sangat penting dan memiliki kebutuhan yang mendalam untuk dikagumi. Walaupun demikian, dalam bentuk buruknya, narsisme menghalangi persepsi akan kenyataan sehingga segala sesuatu yang dimiliki oleh orang narsistik dinilai lebih tinggi dan segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tidak bernilai. Pengidap kepribadian narsistik biasanya merasa bahwa dirinya memiliki pencapaian yang luar biasa dan lebih baik daripada orang lain dan merasa bangga secara berlebihan pada dirinya sendiri. Hal tersebut terjadi meskipun pencapaian yang dimilikinya itu biasa saja. Pengidap narsistik juga biasanya memiliki tingkat empati yang rendah kepada orang lain dan menganggap dirinya memiliki kepentingan yang lebih tinggi daripada orang lain di sekitarnya. Pengidap gangguan kepribadian narsistik memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan bisa dengan mudah merasakan depresi ketika mereka dikritik oleh orang lain, walaupun mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Menurut DSM-5 atau Diagnosis and Statistics Manual of Mental Health Disorder 5 Edition, individu dapat dikatakan mengalami kepribadian narsistik jika memiliki 5 atau lebih dari 9 ciri kepribadian. Yang pertama, merasa dirinya paling hebat namun seringkali tidak sesuai dengan potensi atau kompetensi yang dimilikinya dan senang memamerkan apa yang dimiliki termasuk gelar atau prestasi dan harta benda. Artinya, bahwa individu yang mengalami gangguan kepribadian narsistik memiliki keyakinan atas kemampuan diri yang berlebihan, memiliki sifat egois yang mengutamakan kepentingan pribadi, serta memiliki perasaan superioritas atau berkuasa. Yang kedua, dipenuhi dengan fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kepintaran, kecantikan, atau cinta. Artinya, bahwa individu dengan gangguan kepribadian ini memiliki pemikiran yang terpaku pada khayalan akan apa yang ada di dalam dirinya dan keberhasilan yang diraihnya. Yang ketiga, memiliki kebutuhan untuk dikagumi. Artinya, bahwa individu dengan kepribadian ini memiliki keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Yang keempat, merasa layak untuk diperlakukan secara istimewa. Yang kelima, kurang empati, tidak mau mengenali atau mengetahui perasaan serta kebutuhan orang lain. Keenam, mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuannya. Mereka sanggup mengambil keuntungan dari orang lain demi menambah kekuasaannya dan menuntut orang lain memenuhi keinginannya, walaupun orang lain harus mengorbankan kebutuhannya. Ketujuh, sering memiliki rasa iri terhadap orang lain atau merasa orang lain iri terhadap dirinya. 8. Angkuh atau sombong dan memandang rendah orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-9, percaya bahwa dirinya unik dan spesial. Jadi, apa sih penyebab dari narsistik ini? Nah, ternyata pola asuh termasuk faktor terbesar munculnya gangguan ini. Kepribadian narsistik timbul dari penilaian berlebih orang tua yang tidak realitas. Dengan kemajuan teknologi saat ini, adanya media sosial saat ini memungkinkan kita untuk mempromosikan diri. Namun, perlu dicatat bahwasanya tidak ada bukti jelas jika media sosial menyebabkan narsistik, melainkan media sosial digunakan sebagai sarana pelaku narsistik mencari status sosial dan perhatian. Penanganan. Orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik jarang mencari pertolongan atau pengobatan atas inisiatif sendiri. Hal ini disebabkan karena pada umumnya ia merasa tidak ada masalah dengan dirinya. Biasanya, keluarga atau orang terdekat yang menganjurkan dan membawanya berobat. Pengobatan narsistik dilakukan oleh psikiater atau psikolog. Beberapa jenis pengobatan yang dilakukan adalah psikoterapi dan juga terapi kelompok. Jadi, apakah seseorang dengan gangguan narsistik dapat sembuh?
Tentu saja bisa. Caranya dengan cara berpikir dan berperilaku jujur, peduli dengan orang lain, dan mengikuti psikoterapi ataupun terapi kelompok. Cara-cara ini sangat menantang bagi orang dengan gangguan narsistik untuk konsisten memperbaiki diri. Bagi pelaku narsistik, melakukan refleksi diri yang jujur tidaklah mudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya Yesi. Bye!